Halo Halo, ya, malam malam Pak Eros. Pak Warman. Sehat Pak? Ya malam, sehat 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 Pak Eros. Apa Sehat. kabar nih Pak Eros? Alhamdulillah sehat juga Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Baik, posisi sekarang di mana Pak Warman? Oh saya di Bali di Denpasar Di Pak. Bali ya Pak ya, di Denpasar ya. Ya. Oh, oke oke. Nah, teman-teman sekalian, kita beruntung sekali teman-teman sekalian, teman-teman The Investor ya. Jadi malam hari ini kita live. Kita mengundang Pak Ngurah Warman ya, CFP. Jadi beliau adalah praktisi financial planner ya. CFP sendiri kan Certified of Financial Planner. Jadi beliau Ya. istilahnya seorang profesional yang istilahnya dalam merencanakan keuangan beliau sangat istilahnya sangat mumpuni pastinya seperti itu. Jadi beliau ini founder dari pintarsaham.id dan juga CFP sendiri di financialku.com Pak ya. Jadi teman-teman Iya. investor nanti silahkan follow IG beliau, baik follow IG pribadi beliau Ngurah Warman CFP atau silakan follow pintarsaham.id. Nah, dan kebetulan karena kita sudah bergabung dengan beliau dan kita punya banyak kesempatan nih untuk tanya-tanya khususnya mengenai financial planner. Jadi memang tema kita money management Pak Warman. Cuman memang Ya. nanti sebelum masuk ke saham kita cobalah ngobrol-ngobrol dulu tentang istilahnya bagaimana kita merencanakan keuangan yang baik gitu Pak. Nah, Ya. Pak Warman, sebelumnya mungkin bisa cerita sedikit nih Pak, backgroundnya Pak Warman dulu dan akhirnya berkecimpung di dunia keuangan gitu Pak. Oke. Ya. Selamat malam semua ya. Selamat malam untuk teman-teman The Investor ID. Selamat malam Pak Eros. Jadi senang banget saya bisa diundang di acara live Instagram ini. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Ngurah Warman. Jadi background saya S1, saya teknik industri Pak Eros. Jadi justru teknik S1 industri saya Pak ya, industri. nggak ada hubungannya dengan keuangan Pak ya. Teknik industri itu belajarnya ekonomi teknik dia atau feasibility study atau simulasi. Jadi saya dapat mata kuliah simulasi. Jadi ya enak aja di sana. Oh ya. Salah satunya dapat simulasi saham. Nah, kemudian S2 saya ambil manajemen, konsentrasi di manajemen keuangan Pak Eros. Baru kemudian saya coba ambil CFP di 2018 seperti itu. Jadi saya mulai di saham itu mulai dari tahun 2013 dan mencoba, karena saya ngelihat kan kayaknya waktu di awal itu kalau mau belajar itu kan kayaknya susah ya belajar saham ya, nggak kayak sekarang ya, ada sosial media di mana-mana, Instagram banyak banget ada influencernya, ada YouTube dan sebagainya ya kan, gampang banget. Kalau zaman 2013 itu saya ingat banget, saya harus cek website, artikel. Jadi beberapa yang saya ikutin banget dulu Pak Parahita, sekarang kan beliau udah punya investor jalanan ya, Instagram ya. Awalnya kan dia website aja tuh Pak Parahita, kemudian Pak Teguh Hidayat. Banyak yang saya coba ikuti, saya pelajari, dan saya ambil, wah ini bagus. Jadi saya bukan yang mutlak atau absolut, wah saya orang fundamental banget nih, terus teknikalnya saya tinggal, enggak juga. Saya pingin dua-duanya jalan gitu loh Pak. Saya sampai ikut yang banyak ya yang saya coba ikuti, saya pelajari, dan saya juga sesuaikan dengan profil saya, karakter saya, ketersediaan waktu saya seperti apa, sehingga muncullah pintarsaham.id saat ini. Seperti itu Pak Eros. Berarti kalau boleh tahu, berarti pintarsaham.id ini mulai tahun berapa Pak? Berarti Pak? Oke. Sebenarnya ini iseng banget ya, kerjaan iseng ya Pak ya. Saya waktu itu sambil kerja di bank. Saya sambil kerja di bank waktu itu. Jadi saya ngerasa kayaknya enak nih bisa bantu orang untuk menyiapkan dana hari tuanya, ya kan? Karena saya ngelihat investasi itu saham kan sebenarnya cocok untuk jangka panjang nih. Apalagi jangka panjangnya itu bisa dia gunakan untuk hari tuanya nanti kan gitu ya. Saya ngelihat ada case orang itu menyiapkan hari tua atau menyiapkan pensiun itu cuma sekedar deposito gitu. Itu menurut saya kurang maksimal hasilnya, apalagi ketika kita punya tanggungan yang banyak misalnya, atau tanggungan yang masih sekolah, yang masih kuliah. Kalau cuma punya deposito, oke lah, cuma depositonya misalnya 100 juta, bunga misalnya 3-4% per tahun, itu kan growth-nya nggak gini kan, nggak oke kan.
Ya, sedangkan yang namanya dana pendidikan dan sebagainya itu kan nggak pernah ada cashback kan ya Pak Eros ya. Iya. Tidak pernah ada promo kan, tidak pernah ada diskon kan. Nah, Iya, itu dia, betul. itu saya lihat kenapa nggak coba saham aja gitu. Saya ngeliat kok orang kok pada anti banget sama saham, orang kok pada alergi sama saham waktu itu. Akhirnya ya udah saya coba buat ini biar menjelaskan orang ini loh yang benar. Jadi jangan sampai dia ketika di awal dia udah salah dapat info tentang sahamnya, ujung-ujungnya dia menganggap bahwa saham itu jelek, saham itu judi, saham itu jelek, apa merugikan dan sebagainya. Nah, padahal bagus kok gitu loh. Memang pandemi ini memang merubah segalanya ya, maksudnya naik turun bla bla bla, turun habis itu naik kan gitu. Tapi yang saya lihat pas menyenangkan kok kalau kita benar memilih sahamnya, dan saya ngeliat The Investor ini kan juga menjelaskannya bagus banget seperti itu Pak Eros. Wah, ya oke Pak. Berarti memang backgroundnya juga dari situ sebenarnya ya. Kita harus tahu nih bahwa kebutuhan di masa depan ini bukannya tambah murah, tapi tambah mahal gitu. Dan seperti Pak Warman tadi katakan, yang namanya pendidikan, kesehatan itu nggak ada cashback, setuju sekali tuh Pak. Nggak ada cashback, nggak ada diskon, yang ada malah makin mahal. Dan memang pentingnya di situ kita berinvestasi. Nah itu menarik sekali. Dan ngomong-ngomong Pak Warman kemarin sering-sering tadi menceritakan waktu 2013 artikel-artikel mana yang dibaca, kemudian beliau mengikuti artikelnya Pak Parahita, Pak Teguh Hidayat gitu. Saya waktu Pak Warman bilang gitu, kok sama ya gitu. Ternyata memang ya memang sama. Dulu memang istilahnya saya pun juga mencari nih artikel-artikel mana yang bagus, yang istilahnya cocok, sebelum akhirnya saya menemukan feel saya, ini yang memang saya cocok gitu. Dan memang masa pencarian istilahnya apa ya, pencarian feeling atau pencarian jati diri bisa dikatakan seperti itu Pak ya. Dulu memang susah Pak ya, informasi terbatas dan istilahnya harus benar-benar kita aktif cari. Nah, cuman kalau sekarang dengan adanya boomingnya YouTube, Instagram tentang saham, nah ini ternyata memang sekarang informasinya lebih enak. Jadi bagi teman-teman The Investor nih, seharusnya bagi teman-teman khususnya yang masih pemula benar-benar masuk awal gitu, mungkin beberapa bulan atau 1 tahun terakhir, harusnya bisa lebih cepat nih untuk menemukan feel-nya dibandingkan dibandingkan kami ini ya, saya dan juga Pak Warman ini yang dulu istilahnya literasinya masih terbatas gitu. Nah, oke Pak, mungkin langsung saja nih Pak. Jadi memang kita ngobrol-ngobrol tentang investasi nih. Nah, sebelum masuk di saham nih Pak. Jadi kan orang mikirnya, wah kalau saham ini saya beli saham harapannya duit saya bisa double tahun depan gitu kan. Rata-rata sih mikirnya seperti itu ya. Apalagi kalau kita ngelihat di market ada saham-saham yang sehari bisa arah gitu 25%, 35%. Nah ini seakan-akan wah kalau saya bisa seperti ini terus-terusan cepat kaya gitu. Nah padahal di sini ada resiko yang artinya bahwa suatu saat ya namanya market pasti akan naik atau pasti akan turun. Nah itulah sebaiknya nanti kita akan ada istilahnya semacam alokasi-alokasi yang memang ditaruh di saham atau di tempat lain kan gitu. Nah mungkin untuk awalnya nih Pak, bagi kita yang masih awam ya, jadi sebelum kita masuk ke alokasi dana tadi, pengennya tadi kita memenuhi rencana kebutuhan masa depan. Nah kita kan harus nabung sebenarnya Pak ya, harus nabung. Nah nabung berapapun gaji kita setiap bulan harus disiplin nabung. Nah jadi itu disiplin awal kita. Nah kira-kira nih Pak Warman, kalau dari pandangan Pak Warman sebagai financial planner nih, jadi nabung yang benar itu seharusnya seperti gimana gitu Pak? Oke, ya terima kasih Pak Eros. Jadi sebenarnya nabung yang benar itu kan intinya sebenarnya konsistensinya dulu nih. Jadi jangan sampai bulan ini nabung, bulan depan enggak, 2 bulan lagi nabung, 3 bulan lagi nabung, setelah itu
selesai, nggak ada nabung lagi. Jadi kan ada yang bilang budgetingnya harus bagus dulu nih. Budgeting itu misalnya ada yang bilang 50, 30, 20. Jadi 50 habiskan, 30 untuk bayar-bayar, 20 untuk ditabung atau diinvestasikan. Nah sebenarnya berapa jumlah idealnya tergantung tujuan keuangannya kita nih Pak Eros. Jadi misalnya nih kita pingin beli rumah harga 500 juta tahun depan deh, 500 juta tahun depan. Terus kita misalnya punya gaji 15 juta misalnya, kemudian kita bisa mengalokasikan 20%-nya atau 3 juta per bulan untuk persiapan persiapan pembelian rumah itu. Kira-kira 3 juta per bulan dalam waktu setahun nyampe nggak rumah 500 jutanya? Masih jauh Pak ya? Masih jauh. Nah masih itu dia. Jauh. Itu dia. Kalau makanya ketika kita membuat tujuan, maka mau nggak mau realistis juga gitu loh. Jadi kalau saya pingin kaya, seperti Pak Eros bilang, saya pingin kaya langsung 2 kali lipat dalam sekian tahun. Nah, konsisten dulu, realistis dulu. Makanya saya bilang sebenarnya alokasi anggaran penabung atau investasi bakal sangat tergantung dari apa sih target kita, apa sih tujuannya kita, apakah jangka pendeknya maunya apa dulu nih, jangka panjangnya apa maunya apa dulu, jangka menengahnya apa. Misalnya jangka panjang saya pingin 500 juta, tapi dalam waktu 5 tahun. Nah kayaknya kan 500 juta 5 tahun masih bisa lah ya, masuk akal ya. Masih masuk akal. Tapi sepertinya jangan 20% lagi, harus dinaikin mau nggak mau, ya kan tiap bulannya. Nah itu baru masalah anggaran alokasinya, belum lagi pemilihan asetnya kan gitu kan. Iya. Ya kan kalau kita taruh di deposito 3% per tahun, potong pajak 20%, itu paling dapat sekitar ya nggak seberapa 2% lah bersihnya kan. Kira-kira growth 2% setahun belum dikurangi inflasi 2%, berarti kan 2 kurang 2 0 kan gitu kan ya. Iya. Ya jadi kan nggak ada tumbuh sebenarnya kan gitu kan. Betul. Makanya hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kita perlu detail hitung gitu. Kira-kira saya perlu duitnya berapa, maunya ngapain? Karena kan orang kadang kalau saya di saham bulan depan saya dapat berapa sih? Nah biasanya kan gitu kan ya. Saya paling sering banget ditanyain kayak gitu. Bulan depan saya dapat berapa persen sih? Ya saya mikir lagi lah. Kan itu masa depan tidak bisa diprediksi, tapi yang bisa dilihat kan historicalnya saja kan gitu. Kalau kita bilang historical nih BBCA 356% 10 tahun terakhir, apakah bukan terulang di masa depan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak kan gitu kan ya. Jadi intinya sih menurut saya, kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana nabung yang benar? Pertama konsistensinya dulu, sisihkan terlebih dahulu, baru habiskan, dan kemudian persentasenya kalau bisa minimal 20%. Apalagi kalau teman-teman yang kayaknya follower The Investor ini kan masih muda-muda nih, masih muda-muda kan belum punya tanggungan nih, seharusnya lebih besar dari 20% yang bisa diinvestasikan tiap bulannya. Masalah jumlahnya, gaji saya cuma 2 juta, gimana dong, dikit dong dialokasikan. Itu bukan masalah jumlah, tapi masalah konsistensi dulu. Ya kan, latih dulu konsistensinya, baru ke depannya makin besar penghasilan kita terima, gaya hidup kita nanti ngikutin, tapi cuman ya konsistensi dari awal itu akan melatih untuk bisa menahan diri menurut saya. Iya. Oke Pak, yang saya tangkap nih berarti konsisten, kemudian yang kedua tadi yang menarik, sisihkan dulu baru dihabiskan. Ini Pak ya, ini juga penting nih. Jadi kebanyakan orang mindsetnya ketika saya punya gaji, saya pakai dulu gajinya, sisanya berapa baru ditabung. Nah, kayaknya kalau pola seperti itu nggak ada sisa gitu Pak ya. Pasti nggak ada sisa dan pasti habis. Oke, menarik sekali. Dan sebisa mungkin 20%, apalagi kalau teman-teman di sini ya yang belum punya tanggungan dan sebagainya, seharusnya bisa lebih. Nah, dan itu memang lebih bagus juga. Jadi mumpung nih belum ada tanggungan, gedein nabungnya gitu. Oke, menarik Pak Warman. Nah, sekarang kita sudah oke nih punya pemikiran, saya akan disiplin nabung. Nah, selanjutnya bagaimana kita memilih asetnya ini, Pak? Nah, ini yang juga kadang di istilahnya kelewat gitu. Kelewat, maunya nabung langsung masuk saham gitu. Harapannya tadi tahun depan
tabungan saya jadi double gitu. Nah, ini yang juga saya sering ketemu juga nih Pak di teman-teman dari The Investor nih. Nah, kira-kira alokasi atau istilahnya beli asetnya gimana nih Pak? Oke, ya terima kasih Pak Eros. Jadi memang pengalokasian aset ini juga hal yang tidaklah gampang ya, maksud saya kita tuh harus riset banget nih, misalnya dari sekian jenis investasi yang ada, yang legal ya, jangan yang kemarin kan banyak tuh yang scam-scaman tuh, hati-hati. Jadi kalau udah nawarin pasti sekian persen per bulan, wah itu kita harus hati-hati. Nggak ada yang pasti, masa depan nggak ada yang tahu, besok hujan apa enggak aja kita nggak tahu kan gitu ya. Kalau dia udah bisa mastiin sekian persen per tahun per bulan itu udah pasti scam. Jadi jangan terbuai. Sayangnya masyarakat kita banyak terbuai ya. Nah, balik lagi ke sana. Jadi menurut saya aset itu kan kalau investasi, saya sih lebih senang bagi dua ya Pak ya. Ada paper asset, ada real asset. Paper asset kan saham, obligasi, reksadana, deposito. Kemudian real asset, bisnis itu termasuk investasi. Properti, ya kan, itu kan real tuh, kelihatan tuh bentuknya. Tapi kan masing-masing ini punya plus dan minusnya ya. Jadi kalau kita ngomongin paper asset aja deh dulu. Misalnya dari sisi investasi saham misalnya. Nah, secara historical sih memang terkenal 10 tahun terakhir atau sekian tahun terakhir kita saham tuh IHSG kalau patokannya ya Pak Eros ya, itu kan bagus banget kinerjanya. Memang beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2017-2018 itu memang kayaknya kok flat gitu kan, all time high tiba-tiba turun. Pandemi wah lagi turunnya. Terus tahun ini akhirnya all time high lagi kan, all time high lagi. Nah, tahun ini juga diproyeksikan 7.400 ya IHSG-nya, ada yang bilang. Ada salah satu influencer optimis 5 tahun lagi 10.000 gitu kan. Jadi kalau saya sendiri sih bagaimana cara mengalokasiannya, ketika kita agresif, misal nih kalau kita perlu tujuan keuangan yang cepat dan jumlahnya gede, mau nggak mau maka kita harus agresif, jangan malah konservatif investasinya. Agresif misalnya udah sahamnya proporsinya gede dibandingkan reksadana, dibandingkan obligasi gitu. Jadi itu yang harus diatur tuh. Kira-kira saham kalau agresif itu berapa persen lagi? Apakah 80%? Apakah 70%? Apakah 60%? Itu baru penggolongan jenis investasinya kan. Kemudian sahamnya apa? Itu lagi kita harus milah-milahkan dari 700 gitu kan. Nah, memang PR-nya banyak nih ya. Cuman yang saya bisa bilang adalah ketika mengalokasikan dana untuk tujuan investasi, maka teman-teman harus prepare dulu dana daruratnya, ya. Jadi itunya harus clear dulu, ya kan. Itu kan orang sering kan ada meme ya, belum apa-apa naik tangganya langsung kripto gitu ya. Padahal dana daruratnya nggak ada ininya belum belajar, langsung aja naik ke kripto gitu. NFT misalnya, kayak gitu lah. Jadi pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi jangan yang ngejar cuannya aja, tapi basicnya kita belum kuat. Misalnya dana darurat belum ada, kalau ada apa-apa sama kita ya kan, risk management belum ada. Itu juga kan tujuannya kalau ada apa-apa, sekali lagi kalau ada apa-apa sama kita, maka yang ahli waris atau tanggungan kita itu aman. Kan kuncinya di sana. Buat apa investasi kalau ujung-ujungnya si pemberi nafkahnya tidak di cover, sehingga ketika terjadi suatu kejadian hilang semua itu kan gitu kan. Itu yang kadang orang nggak mikir ke sana, mainnya investasi uang 2 kali lipat, besok saya kayak nomor 1 terkaya di rumah mungkin, atau di RT RW-nya mungkin ya. Itu kan kadang orang seperti itu ya. Kadang padahal pelan-pelan aja. Saya yakin kok ketika pasar saham bullish, apapun yang dibeli, saya pernah ngalamin soalnya Pak Eros juga saya yakin mengalami hal seperti ini. Kalau kita mulai dari tahun 2013 sekian itu, ada ketika beli sesuatu naik, itu kan ya, saya pernah setahun itu sampai 40% gainnya doang. Itu mungkin kayaknya kecil banget 40% dibanding yang sekarang kan ya, influencernya banyak banget kan yang pamer sekian persen. Tapi kalau menurut saya intinya sustainnya ya. Jadi jangan nganggap ini seperti lari sprint, jangan lari jarak pendek, tapi anggap berinvestasi saham tuh kayak maraton gitu loh, ya kan. Sustain gitu. Jadi jangan sampai hari ini cuan, besok rugi, abis itu tutup gitu. Intinya adalah kalau bisa sustain. Jadi hari ini terus ada, kalau bisa diwariskan itu lebih bagus lagi kan, saham yang bisa diwariskan. Itu sih kalau dari saya Pak Eros. Oke, menarik nih Pak. Jadi yang tadi yang sempat disinggung Pak Warman kan
Tergantung kita apakah kita tipe investor agresif atau konservatif, Pak ya. Nah, jadi ini menandakan teman-teman sekalian bagi penonton, memang kita harus tahu risk profile. Ya, apakah memang saya ini senang dengan tantangan dalam artian agresif, berarti aset-aset yang berisiko tinggi ini bisa saya kasih porsi yang besar, atau memang kita pengennya yang aman-aman saja gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Kalau misalkan kita konservatif berarti kan kita pengennya modal ini aman dulu gitu. Aman dulu baru cuannya belakangan. Nah, antara agresif dan konservatif berarti memang alokasi dananya harus berbeda. Nah, ini yang perlu teman-teman penonton juga perhatikan ya. Alokasi berbeda tergantung risk profile, dan seperti Pak Warman tadi bilang, nggak perlu cepat-cepat seperti lari sprint gitu, pelan-pelan gitu. Dan saya juga setuju. Saya dulu memulai ya benar-benar hanya mulai dari ya nabung 1 juta sebulan itu Pak, dulu memang dulu waktu zaman kerja itu ya, zaman dulu gitu kita dulu bukanya aja minimal 10 juta Pak ya, 10 juta minimal itu. Iya, sekarang 100 juta ribu Pak bisa. waktu itu. Iya, sekarang 100 ribu aja bisa gitu. Nah ini yang teman-teman istilahnya privilege sekarang ya, orang-orang zaman sekarang yang bisa didapatkan dibandingin kami yang dulu-dulu sekitar ya 2010-an itu benar-benar minimal 10 juta. Habis itu benar-benar pelan-pelan itu. Nah, pelan-pelan akhirnya lama-lama kan menggunung juga. Jadi memang istilahnya pelan-pelan gitu istilahnya, nabung konsisten setiap bulan itu memang yang sangat disarankan gitu. Nah, saya juga menarik nih Pak Warman tadi kan bicara mengenai dana darurat itu. Nah, dana darurat ini kan yang juga kadang istilahnya dilewatkan juga nih bagi teman-teman nih. Nggak punya dana darurat langsung aja main paper asset langsung main di kripto gitu ya, yang volatilitasnya sangat luar biasa gitu. Nah, sebelum kita masuk ke risk aset tersebut, dana darurat ini memang penting gitu. Dana darurat memang penting. Jadi ketika kita ada kebutuhan istilahnya mendesak di luar budget bulanan kita, nah kita masih punya dana darurat ini gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Warman, sebenarnya idealnya untuk dana darurat ini berapa bulan kebutuhan sih Pak? Karena kan banyak nih yang mengatakan minimal 3 bulan, minimal 6 bulan, minimal 1 tahun gitu. Kalau kita bicara mengenai 1 tahun, wah berarti banyak banget dong, belum ada yang bisa kita masukkan di yang aset yang resikonya tinggi gitu Pak. Nah, kalau pandangan Pak Warman gimana nih Pak? Oke, kalau dari saya nih Pak Eros, kalau sebenarnya kan gini, dana darurat itu kan dana yang digunakan ketika kita ada kejadian darurat kan gitu ya, filosofinya ya. Jadi ketika ada darurat, maka dana itu yang kita gunakan. Nah, atau ketika kita tidak berpenghasilan, maka dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan kita masih survive untuk mencari penghasilan lain di luar, atau mencari pekerjaan sehingga ada arus kas yang konsisten lagi akhirnya. Kan gitu prinsipnya atau filosofinya. Nah, jumlahnya berapa kali itu kan memang kalau saya cek dia di luar negeri, di US itu misalnya dia bilang 3 kali aja cukup gitu katanya dia. Saya ngeliat wah kok 3 kali dikit banget, why gitu kan. Saya 3 cek kali itu maksudnya 3 bulan gitu Pak ya. Benar, 3 kali pengeluaran bulanan. Nah, dan saya cek kenapa, karena saya di US misalnya mereka menganggap bahwa pengangguran itu kecil peluangnya, atau dalam kata 3 bulan aja dia udah pasti bakal dapat kerjaan kok gitu. Itu saya lihat kenapa filosofinya dia cukup 3 kali aja dari sumber yang saya baca. Kemudian di Indonesia yang saya baca-baca ternyata rata-rata kalau single itu direkomendasikan 6 kali pengeluaran bulanannya. Kan gitu ya, single ya, yang belum ada kandungan ya. Dan saya menganggap, oh iya, karena kalau orang mencari pekerjaan di Indonesia itu peluang dia bekerja lagi itu paling tidak 6 bulan lah, ya kan, dibandingkan di negara-negara lain yang ya tingkat penganggurannya rendah, sehingga ketika dia keluar atau resign dia langsung dapat pekerjaan dalam waktu 3 bulan misalnya. Nah dari sana sih saya ngeliat
oh filosofi 3 bulannya dia seperti ini. Nah, yang di Indonesia sepertinya 6 bulan untuk yang single dan 12 bulan untuk yang sudah berkeluarga gitu. Emang kayaknya gede banget, apalagi pengeluarannya misalnya 100 juta nih, berarti 1,2 M dong kan gitu kan ya. Ya kan, pengeluaran nyiapin dana darurat. Nah, kalau saya sih lebih oke-nya gini aja. Ini bakal ini ya, karena tidak ada penelitian atau riset yang teoritis banget terkait hal ini. Ini murni kayak kira-kira Anda sanggup seperti apa gitu sih jadinya pertanyaan Pak Heron. Nah, jadi kalau istilahnya harus wajib punya dana darurat ya, harus punya minimal kalau bisa ya 3 atau 6 atau 9 gitu aja sih. Oke. Berarti sebenarnya lebih diartikan gini, mungkin gini Pak ya, mungkin saya rangkum sekilas. Kalau kita lihat filosofi Amerika, karena rata-rata 3 bulan dia bisa dapat pekerjaan baru gitu. Nah, sedangkan di Indonesia mungkin 6 bulan bagi yang single, 12 bulan bagi yang sudah berkeluarga. Nah, mungkin kalau karena saya juga sering dapat pertanyaan 12 bulan ini kan terlalu besar gitu. Nah, jadi saya sering mengembalikan seperti ini. Nah, tergantung kita nih. Kita apakah misalkan dalam kondisi tiba-tiba kita nggak berpenghasilan gitu. Nah, kira-kira bisa nggak kita atau berapa kemampuan kita untuk bisa menghasilkan penghasilan lagi setelah kita tidak berpenghasilan gitu. Mungkin gitu lebih oke kali Pak Warman ya. Benar. Seperti itu sih dia Pak. Iya. Jadi sekali lagi memang intinya adalah kita harus mengukur diri kita, ini sangat penting sekali nih. Mengukur risk profile kita, mengukur kemampuan kita ya. Dan mungkin filosofinya kenapa harus 12 bulan, karena kan ketika sudah sudah berkeluarga ini kan berarti ya umurnya ini, mohon maaf nih ya, berarti sudah agak-agak tua gitu Pak ya. Jadi untuk melamar pekerjaan ini agak lebih susah dibandingkan yang masih single. Mungkin gitu kali Pak Warman ya filosofinya ya. Boleh. Ya bisa jadi. Ya oke. Tapi memang balik lagi sebenarnya, kemampuan kita bisa nggak gitu. Karena jujur saja nih Pak Warman, saya sendiri dana darurat saya tuh hanya sekitar 6 bulan sebenarnya. Ya saya sudah berkeluarga nih, punya dua orang anak. Jadi bulanan kira-kira 6 bulan berapa. Nah di situ saya masukin dana darurat gitu. Nah selebihnya langsung masuk ke dana investasi. Tapi memang kembali sendiri. Nah beruntung nih saya ketemu Pak Warman nih, jadi bisa cerita-cerita. Oh kayaknya 6 bulan bener juga ya, 6 bulan bisa nggak nih saya nih gitu ya untuk survive gitu. Oke, menarik Pak. Tapi memang yang terpenting adalah harus punya dana darurat dulu ya. Jadi kalau misalkan kita belum punya dana darurat dulu, saya biasanya mengatakan ke teman-teman nggak usah beli saham dulu dah gitu. Ya, punya dana darurat dulu baru kita masuk ke aset yang lebih berisiko gitu. Nah ngomong-ngomong Pak, kalau dana darurat ini mungkin ya kita simpan di bank saja cukup kali ya, kita deposito atau mungkin reksadana pasar uang mungkin ya kalau misalnya kita bicara mengenai dana darurat. Tapi intinya jangan yang beresiko, aset beresiko kira-kira seperti itu. Nah oke. Sekarang kita masuk next step nih Pak, berarti dana darurat sudah oke. Tadi kita nabung sudah oke, dana darurat sudah oke. Nah sekarang kita masuk nih ke alokasi untuk investasi. Nah sebenarnya kalau kita lihat juga aset investasi kan macam-macam Pak ya, seperti Pak Warman bilang tadi, ada deposito, reksadana, kemudian ada obligasi seperti sukuk, ori yang sering diterbitkan pemerintah ya, dan ada saham sendiri. Nah sebenarnya ada aset paper lainnya seperti kripto yang sekarang lagi hype juga, kripto maupun bahkan forex ya. Sekarang kita juga melihat forex ini pun banyak yang mengatakan ini juga aset investasi juga gitu. Nah kira-kira kalau pandangan Pak Warman sendiri gimana nih Pak, kita memilih aset-aset yang ternyata banyak sekali jenisnya ini Pak? Oke, ya kan tadi kita Pak Eros juga sempat menyinggung terkait dengan profil resiko ya Pak ya. Ya, jadi memang benar profil resiko itu paling tidak kita pahami dulu ya. Misalnya nih kan ada orang yang kalau diajak keluar atau diajak ke wahana bermain itu
nggak mau dia naik roller coaster, kan ada kan yang kayak gitu. Tapi ada yang heboh banget, seneng banget kalau naik roller coaster. Nah, dalam investasi gitu juga ada orang yang seneng banget dengan volatilitas, gorengan, hal kayak gitu ada. Saya juga kaget nih kenapa orang suka gorengan ya? Itu nggak sakit jantung apa? Nah kan kayak gitu misalnya. Kan ada orang yang ya udah begini-begini aja cukup. Kadang karena begini-begini aja cukup dia malah nggak berinvestasi, malah ya udah nabung aja cukup. Ya sama aja nggak dapat apa-apa. Jadi kalau bagusnya sih kita ini ya bagusnya kalau memang agresif teman-teman agresif maka pahami dulu investasi yang agresif itu seperti apa. Itu pahami dulu. Misalnya, kok ada sih saham yang sehari naik 20%, kan ada kan ya. Terus ada sehari naik 20%, besoknya turun 25%. Nah, kayak gitu tuh ada. Jadi makanya teman-teman di sini harus paham kok bisa apanya, harus pelajari itu apa. Ini kode sekuritas hafalin juga. Terus jam transaksi, valuasi dan sebagainya. Jadi kalau yang biasanya naik heboh-heboh seperti itu biasanya valuasinya nggak ngikutin biasanya, ya kan? Itu lebih ke, menurut saya itu lebih ke isu news hal seperti itu kenceng dia. Tapi kalau mau yang sustain stabil, maka ada yang kita harus paham dulu valuasinya, fundamentalnya. Dia pasti bakal stabil gitu. Naik setahun 10% atau 15% aja itu udah luar biasa loh teman-teman. Jadi jangan yang 15% aja setahun gitu. Gini, jadi kan kayak inflasinya 2%, ya kan? Kalau kita udah berhasil investasi kita growth 15%, maka kan udah bagus sebenarnya. Jadi jangan melihat kok 15% dikit banget, enggak, itu 15% udah bagus. Nanti kalau teman-teman punya simulasinya ini ya, sayangnya kita live IG kan kita nggak bisa nampilin data ya Pak Eros ya. Iya. Kalau ada 15% itu ternyata dalam waktu singkat itu bisa kok 2 kali lipat gitu loh. Terus pemilihan ya. Nah memang untuk kripto dan forex saya sih no comment dulu ya Pak Eros ya untuk forex maupun kripto. Jadi balik ke saya saham aja. Obligasi, nah itu dia perhatikan dasarnya atau obligasi itu apa sih? Dia itu stabilitas, likuiditas, apa growth, ya kan? Kalau orang saya berinvestasi obligasi karena saya ingin tumbuh 200% dalam waktu 10 tahun, nggak masuk akal jadi, ya kan? Ya kan? Tapi kalau bilang saham, masih bisa masuk akal. Jadi pahami dulu karakter masing-masing investasi itu apa sih? Kenapa sih dia bisa naik? Kenapa sih dia bisa turun? Itu yang kadang orang lupa ya. Kadang orang juga lupa kok IPO-nya si Buka misalnya kok harganya segitu sih, sekarang kok drop banget. Nah pahami dulu dia nerbitin lembar saham baru berapa, jumlah duit yang terkumpul pada saat IPO berapa, dipakai apa. Nah orang-orang kayak gitu kadang orang nggak ngeh kan, main udah buka apa akhirnya tutup kan gitu kan meme-nya. Buka tapi terus tutup ya. Nah, kayak gitu. Jadi tolong pahami dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau udah paham semua nanti semuanya akan cerah banget, terang benderang. Jadi enak banget. Kayak kita tahu ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi intinya konsistensi, pahami dulu dan belajar ya. Enaknya sekarang sosial media banyak kok yang ngasih tahu yang bagus, yang benar. Ada yang ngasih tahu jelek, ada. Nah, ada yang ngasih tahu cuman bagus-bagusnya aja. Kalau istilahnya flexing ya sekarang ya Pak. Flexing itu ada. Lagi ini kan ya. Jadi makanya pahami dulu. Biasanya setahu saya makin dia tinggi, biasanya dia makin merunduk gitu setahu saya. Biasa gitu teman-teman ya. Jadi pilih yang benar. Soalnya kan investor juga bagus nih. Wah, oke. Terima kasih nih Pak. Oke. Jadi intinya adalah kita harus memahami jenis-jenis aset finansial tadi Pak ya. Jadi kalau misalkan memang kita tahu nih misalkan obligasi seperti ORI yang diterbitkan pemerintah ini kan kuponnya sekitar 4 sekian persen. Nah berarti memang itu yang bisa kita dapatkan kalau kita milih ORI gitu Pak ya, atau sukuk gitu. Sekitar 4 sekian persen setahun gitu. Nah kalau misalkan contohnya itu tadi mengenai obligasi, kemudian kita bicara mengenai saham. Nah saham sendiri memberikan return yang tinggi gitu, tapi ada resiko juga turun gitu. Jadi di sini artinya kan ada apa namanya istilah kan high risk high return gitu Pak ya. Jadi kalau memang kita cari returnnya yang tinggi,
otomatis resikonya tinggi. Tapi kalau kita pengen cari return yang biasa-biasa aja, yang penting istilahnya lebih tinggi dari inflasi lah gitu. Nah mungkin kita bisa pilih sukuk atau kita pilih ori yang diterbitkan pemerintah. Nah ini jenis-jenis aset investasi yang perlu kita pahami. Nah mungkin melanjutkan pertanyaan ini Pak. Kalau misalkan reksadana sendiri sebenarnya lebih bagus kita beli reksadana atau kita beli asetnya sendiri sih Pak? Karena kan kalau kita bicara reksadana kan sebenarnya reksadana ini aset-asetnya yang bisa kita beli sendiri sebenarnya kan. Kita bisa beli sukuk, bisa beli ori, bisa beli saham, deposito ya tinggal sekarang deposito lewat mobile banking pun juga bisa gitu. Nah ini kira-kira kalau pandangan Pak Warman sendiri gimana nih Pak? Oke ya, terima kasih Pak Eros. Jadi kalau pandangan saya sebenarnya reksadana itu kan konsepnya kita kasih dana untuk dikelola oleh manajer investasi kan gitu ya Pak Eros ya. Reksadana sendiri kan ada 4 nih, ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Nah karakternya kan beda nih, underlying asetnya kan beda nih. Nah istilah kerennya underlying aset ya, padahal aset yang dia kelola kan gitu kan, aset yang dia tempatin. Kalau dia pasar uang kan dia biasanya naruh di deposito obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan dia naruhnya di pasar uang. Misalnya pasar uang salah satunya lagi term deposit. Nah kadang gini Pak Eros, kok bisa sih dia naruh deposito dapat 5-6, sedangkan kita dapat 3 aja udah syukur banget gitu kan ya. Karena gini, ketika dia mengelola dana, kan dia misalnya ada banyak orang nih ngumpulin dana, terkumpul 1T misalnya. Manajer investasi udah, wah 1T nih, saya bakal taruh di deposito mana, saya taruh di term deposit mana. Dia kan nego ke bank, ya kan? Misalnya dia naruh di bank A, dia bilang, ini gue punya 1T nih, lu bisa ngasih bunga berapa? Nah, si bank pasti mau nggak mau bersedia akan dinegosiasikan bunganya. Itu alasan kenapa kok bisa gede dia dapat bunga. Gitu. Sedangkan kita privilege-nya itu Pak, karena dananya gede dikumpulin. Benar, mereka ngumpulin duit banyak, ditaruh di pasar uang pasti dapat gede gitu. Kemudian kalau pertanyaannya tadi kenapa nggak kita beli aja langsung asetnya? Nah kalau di pasar uang kayak gitu, jadi kendalanya kita karena itu ya Pak ya, kita nggak punya dana so huge gitu untuk bisa nego ke bank kayak gitu. Itu alasannya kenapa pasar uang mereka bisa 4-5. Makanya kalau ada reksadana pasar uang minus itu kebangetan banget manajer investasi. Nggak mungkin dalam sejarah hidup itu gimana sih kok bisa dana misal minus, itu tuh parah banget pasar uang ya. Jadi jangan sampai reksadana pasar uang pilih yang negatif, itu parah banget. Terus pendapatan tetap, ada obligasi dan sebagainya. Nah ini juga kelemahannya kita nih Pak sebagai retail. Ketika ada obligasi yang nominalnya itu biasanya itu minimal 100 juta baru bisa beli obligasi korporasi tertentu. Gitu. Nah sedangkan kita misalnya budget kita 10 juta, ya udah mau nggak mau ori doang sanggupnya kan gitu ya, atau SBR atau sukuk retail. Bulan ini kalau nggak salah Februari Maret ini ada ini lagi ya, sukuk retail ya. Tapi belum publish berapa kuponnya. Nah dari situ sih Pak Eros yang lihat, wah ternyata lagi-lagi dana yang dia himpun gede, si manajer investasi bisa nego gitu loh. Sedangkan nah lain lagi kalau kita ngomongin saham, reksadana saham sama saham. Nah sahamnya kita bisa contek sebenarnya kan, reksadana saham itu yang bagus, lihat aja fun fact sheet-nya dia megang apa kan. Ya udah itu bisa kita beli langsung sebenarnya. Ya udah aku beli saham ini. Pertanyaannya lebih baik reksadana atau pilih langsung asetnya. Nah maka akan ada 2 sisi nih, pro dan plus minusnya. Plusnya ketika di pasar uang atau obligasi tertentu kita nggak bakal bisa beli dengan nominal yang rendah. Dia pertanyaan. Tapi beda ketika di saham, karena beli saham ini sama aja kan gitu. Kan satu lot sekarang 100 lembar kan kayaknya bisa deh semua kan, nggak ada yang pemahaman banget kan sekarang saham. Kemudian minusnya sih apa? Kadang kalau kita beli sendiri kan kadang kita nggak paham ya. Ini ngapain, ini habis itu ngapain kan gitu ya. Kadang panik sendiri gitu kan. Padahal ya udah dia bekerja kan. Nah kalau kita taruh di reksadana kita ngerasa wah udah ada yang ngelola, kayaknya aman. Fee buy-nya nggak ada, fee sell yang ada kan gitu sekarang. Padahal ada fee management ya kan. Padahal ada fee management. Ini orang yang nggak tahu.
oh karena dia pas beli nggak kena biaya, pas jual juga nggak kena biaya, karena sudah dilingkupin di fee manajemennya. Itu kadang dia marketing, namanya juga marketing ya, mau nggak mau. Jadi kelihatan ya udah, kelihatan kau kayaknya nggak ada biaya beli reksadana, ya udah ada kena fee manajemen kok gitu. Fee manajemen berapa? Nah enaknya sekarang semuanya transparan, kita bisa cek fee manajemennya dia berapa persen. Gitu sih Pak Eros kalau dari saya. Oke. Jadi memang ada plus minus Pak ya antara reksadana dan kalau misalkan kita beli langsung underlying-nya aset tadi ya, itu ada plus minus, dan sebenarnya memang betul salah satu minusnya ya karena dana kita terbatas Pak ya. Beda kalau kita beli reksadana, kita beli reksadana, si manajer investasi ngumpulin duit tuh yang membuat dananya menjadi besar dan dia dapat harga nego itu tadi. Nah, kira-kira dipilih atau enggak? Ya berarti kembali ke pribadi masing-masing tadi Pak ya, sesuai dengan risk profile masing-masing tadi. Kita agresif atau konservatif. Tapi biasanya nih Pak, kalau saya sendiri saya menyarankan misalkan banyak tanya ke saya, kira-kira apakah investasi ini semua di saham? Saya selalu mengatakan kalau misalkan kita masih belum ngerti tentang saham, artinya memang kita belum tahu nih saham yang bagus seperti apa, belum bisa memilah-milah nih saham yang bagus, saham yang jelek, belum tahu resikonya dan jam terbangnya kurang. Saya selalu mengatakan maksimal 40% aja deh masuk saham, 60% belikan aset yang aman gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita sudah sudah terbiasa dengan volatilitasnya pasar saham, kemudian sudah mengerti saham-saham mana yang bagus atau yang tidak bagus yang bisa kita pilih. Nah, seiring dengan berjalannya waktu tadi bisa diperbanyak gitu, misalkan jadi 50, 60% atau 70% lah gitu. Nah sebenarnya kalau seperti itu gimana sih Pak Warman? Kira-kira oke nggak nih porsi yang saya sering katakan ke teman-teman gitu nih. Nah, mumpung nih ketemu Pak Warman sebagai financial planner nih. Ya mumpung ini kan ya sharing kan ya, free kan gitu, enak nih. Iya betul Pak. Jadi kalau dari saya nih ya, sebenarnya ada istilah seperti ini Pak Eros. Jadi tidak ada solusi yang sama untuk setiap orang dalam hal keuangan gitu. Jadi tidak ada one size fits for all versi keuangan gitu. Jadi saya nggak bisa bilang ya udah beli aja ini, lu pasti semua orang kaya nanti. Jadi nggak bisa kayak gitu, karena balik lagi setiap orang itu unik gitu ya. Semua orang itu punya pinginnya dia apa gitu loh kan ya kan. Bisa aja saya ingin beli rumah bulan depan. Ada yang bilang tujuan saya nggak rumah, nikah dulu deh gitu. Iya kan, bisa jadi kan. Atau misalnya saya nggak pingin nikah, saya nggak pingin rumah, saya pingin jalan-jalan aja deh ke luar negeri habis pandemi. Nah misalnya seperti itu. Budgetnya otomatis beda kan. Jangka waktunya otomatis beda. Sehingga kalau kita bilang, ya udah kalau taruh aja sekian persen di saham, ya belum tentu juga jawabannya gitu. Tapi ya bukan berarti saya menyalahkan Pak Eros ya. Udah bagus kan nyaran itu. Nah kadang orang kan harus belajar step by step dulu nih. Nah makanya perlu peran mentor, peran edukator, peran belajar itu penting banget gitu yang saya lihat. Jadi kalau dari saya sih biasanya untuk dia agresif itu minimal 60% lah atau 70-80 di saham. Nah tapi memang kan orang nggak ngerti saham mana yang bagus. Nah makanya dipilah-pilah lagi nih. Nah saya sendiri tidaklah value investing banget Pak Eros. Saya ada bagi-bagi lagi. Ada value, ada growth, ada dividend income stock. Nah itu saya bagi lagi porto saham saya. Jadi saya nggak dominan value aja. Bahkan saya ada swing trading juga gitu. Nah jadi dari sana itu karena saya syukurnya saya sudah paham ya. Nah teman-teman yang baru mulai di saham pasti bingung, apaan sih dibilang swing value bla bla bla, itu pasti bingung kan. Nah makanya dari langkah awal menurut saya beli aja yang perusahaan yang teman-teman produk atau jasanya bagus, market share-nya bagus, dikenal masyarakat, reputasinya juga baik seperti itu. Nah baru dalemin laporan keuangannya. Nah proporsinya berapa persen, maka emang tergantung banget dari tujuan kita apa nih. Makin agresif tujuannya, makin pendek jangka waktunya. Kalau saya bilang, yaudah dalam waktu 1 tahun saya pengen 100 juta, terus saya bilang yaudah taruh di saham aja 100%, itu udah pasti salah kan ya. Karena kan saham tidak cocok jangka pendek 1 tahun dan tidak bisa dalam serta-merta setahun langsung dapat 100 juta kan gitu ya.
Nah, jadi kalau ada yang bilang ya udah saya pingin 100 juta, ya udah deposito aja deh, karena 100 juta dan dia deposito, ya kan dalam jangka waktu 1 tahun. Memang itu balik lagi tidak ada solusi yang sama untuk setiap orang, tergantung dia maunya apa. Tapi saya sering banget ditanya gini, saya ada duit segini, bagusnya beli apa ya? Ya itu saya yang paling sering ditanya. Saya bingung lagi. Nah, Anda maunya apa dulu nih? Tujuannya mau apa dulu? Nah, baru bisa clear saya kasih jawaban. Saya nggak bisa bilang, ya udah taruh aja di saham. Karena saya bikin pintar saham, saya bilang taruh aja di saham. Nggak gitu juga. Nggak boleh malah kan kayak gitu. Saya pasti tanya dulu, maunya apa dulu? Tujuannya apa dulu? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, berapa targetnya? Kalau dia bilang, bisa nggak 50% sebulan? Saya bilang, oh nggak usah aja deh. 50% sebulan mah saya juga cetak duit aja sendiri gitu ya. Jadi balik lagi ya, realistis itu penting ya teman-teman. Jangan, nah makanya kerugian investasi bodong di Indonesia tuh turun gede banget, 117 triliun dalam 10 tahun. Itu ya gara-gara kita itu pinginnya cepet, nggak usah belajar kalau bisa kan ya. 2 kali lipat gitu kan. Pinginnya seperti itu semua. Harus saya akui, setiap yang datang ke saya tuh berapa persen saya dapat, apa yang saya gitu. Terus, kadang yang mau belajar itu sekian persen gitu loh Pak. Itu yang betul. Harus saya akui memang ya gimana lagi ya. Mungkin mereka pinginnya instan gitu. Apalagi zaman sekarang kan. Apalagi zaman sekarang kalau banyak istilahnya influencer mungkin memamerkan, wah sebulan dapat sekian flexing, gitu ya Pak. Flexing itu tadi ya, langsung kayaknya pengennya kayak gitu. Iya. Oke. Menarik Pak. Jadi memang kalau bisa saya simpulkan sebenarnya balik lagi ya, tergantung tujuannya gitu Pak ya. Tergantung tujuannya, cuman tetap harus dipastikan nih, kita harus ngerti dengan segala resiko dari aset-aset yang kita beli tadi. Oke, menarik Pak. Bersyukur nih saya juga dapat tambahan wawasan baru nih mengenai ini tadi, mengenai pengelompokan investasi. Nah sekarang nih Pak, kita langsung nih masuk ke sahamnya nih. Nah ini yang juga menarik, karena tadi Pak Warman tadi kan ternyata di dalam pengelolaan portofolio Bapak pun juga ada macam-macam Pak ya. Ada yang memang khusus cari dividen, ya ada yang cari growth, bahkan ada yang swing trading gitu Pak. Nah sebenarnya ini kan termasuk diversifikasi Pak ya, diversifikasi dalam istilahnya kita menyusun portfolio gitu. Nah kira-kira kalau istilahnya idealnya seperti apa sih Pak untuk diversifikasi ini gitu Pak? Oke, ya thank you Pak Eros. Jadi kalau diversifikasi itu kan intinya kan kita membedakan jenis asetnya kita kan gitu ya, tahap awalnya. Portofolio besar investasi kita kan dibedain dulu nih. Tidak boleh 100% saham, tidak boleh 100% reksadana, tidak boleh 100% deposito. Harus dibagi-bagi. Misalnya sudah dapat nih, oh yaudah saya saham 60% misalnya. 60% saham terdiri dari apa? Tidak boleh 100% semuanya saham bank. Itu nggak boleh. Mentang-mentang bank digital, bank digital. Perasaan semua bank juga digital kan ya sekarang ya. Jangan boleh kayak gitu. Terus atau saham saya pingin tambang batu bara all time high kan, to the moon ya gitu kan ya. Jadi jangan yang kayak gitu. Harusnya dibagi-bagi ya sektornya. Karena kalau dari saya sendiri jumlahnya itu, ya ini juga menarik ya Pak ya. Saya kan waktu S2 saya bikin tesis nih, salah satunya berapa sih jumlah saham dalam satu portofolio. Nah itu saya dapat penelitian yang namanya dari Basu bilang 10 saham aja cukup kok untuk meminimais resiko tidak sistematis gitu katanya si Basu. Jadi resiko itu kan ada 2 nih versi keuangan, resiko sistematis, resiko tidak sistematis. Resiko sistematis adalah resiko yang kayak pandemi, kenaikan suku bunga, kenaikan pajak, itu kan nggak ada yang bisa berhentiin kan. Masa kita bilang pemerintah tolong dong jangan pandemi gitu kan, nggak bisa kan. Itu sesuatu yang di luar kontrol kita, itu resiko sistematis namanya. Kemudian ada resiko tidak sistematis. Resiko tidak sistematis ini yang bisa kita kontrol dengan cara diversifikasi. Misalnya perbankan, ketika suku bunga turun atau suku bunga naik, perbankan kira-kira gimana sih sektornya, up atau down. Nah kalau kita semua portonya terdiri dari perbankan, otomatis kan tergerus banget kan gitu kan ya. Nah, itulah tujuannya kita membaginya dia gitu. Jadi jangan sampai
kita memegang saham 10-10-nya itu bank semua, nggak boleh. Jadi kita sebagai benar bank, consumer good misalnya, atau kita ke sektor apa nih misalnya, consumer good, perbankan, kemudian ada yang namanya tambang, industri, basic industri, tambang, ya. Nah itu ya kayak gitu kita harus bagi-bagi. Dan ada lagi yang lebih detail lagi gini dia bilang Pak Eros. Jadi kalau bisa masing-masing saham atau masing-masing sektor itu tidak berkorelasi gitu dibilang. Jadi yang contoh korelasi seperti ini, suku bunga naik yang berdampak negatif apa? Misalnya properti sama perbankan. Jadi jangan aset yang kita koleksi itu sama gitu loh, properti sama perbankan. Jadi suku bunga naik, ya udah dua-duanya drop, porto kita jelek jadinya kan gitu kan. Sebaiknya tidak berkorelasi langsung gitu kata teorinya. Nah saya sendiri juga bagaimana ya memang perlu perjuangan ya kadang di era pandemi ini kadang wah ini kok naik banget ya kan, wah ini kok drop banget karena kayak consumer good itu kok nggak ada pergerakan, nggak ada kehidupan kan. Udah hampir 2 tahun nih consumer good kok nggak naik gitu Pak. Kok diam aja, ada apa ini kan gitu kan. Terus kok yang heboh malah tambang, bank digital. Nah itu dia. Kadang kita memang saya nggak merasa saya paling ahli banget. Saya tetap merasa belajar karena kan banyak hal yang saya temui nih saat ini. Kalau saya sih seperti itu sih Pak Eros. Jadi saya diversifikasinya terdiri dari berbagai sektor. Kalau bisa maksimal 10 saham saja. Kalau bisa. Tapi kalau memang terbatas ya udah 10 sampai 20 itu masih oke sih menurut saya. Ya berarti tadi Pak 10 saham itu sudah mengurangi resiko sistematis tadi Pak ya, dari tidak sistematis. Resiko tidak sistematis Pak. Ya. Oke. Ya. Berarti kalau memang sistematis ini ya mau ya betul. Kalau pandemik seperti tahun 2020 kemarin yang namanya drop ya udah drop itu Pak ya. Ya oke. Semua drop kan ya itu rekor kan. Betul. Menarik Pak. Nah mungkin ini Pak tambahan berarti dari 10 saham tadi, nah seperti yang tadi Pak Warman sampaikan ini kan dari berbagai sektor gitu. Nah sebenarnya kalau saya sendiri saya sering sharing seperti ini ke teman-teman kan kalau kita bicara mengenai instrumen saham gitu ya kan memang ada tipenya masing-masing istilahnya gitu Pak. Jadi ada yang memang dia trading tapi ada yang dia investing kan dalam artian beli simpan udah selesai biarin biarin nanti ya kapan-kapan naik dengan sendirinya gitu kan. Nah benar. Nah, masuk ke tadi Pak dari 10 saham yang maksimal 10 saham yang tadi Bapak sampaikan tadi. Nah, itu sebenarnya masih perlu dipilah nggak sih Pak? Jadi kira-kira yang mana disimpan yang dalam artian tadi buy and hold selesai gitu ya. Dan juga mana yang istilahnya kita gunakan untuk trading gitu. Nah, mungkin bisa sharing nih Pak Warman. Oke, nah kalau dari saya kan saya bagi seperti ini dia Pak Eros. Jadi saat ini saya lebih banyak swing tradingnya harus diakui ya. Jadi dari misal nih 100% ya. Jadi dari 100% itu 60%-nya saat ini saya swing trading. 60%-nya saya swing trading. 20%-nya long term, saham long term. 20% sisanya itu dividen income. Itu strategi saya. Nah yang long term itu saya buy and hold. Yaudah beli, diamin. Seperti itu yang long term. Dollar cost averaging lah istilahnya ya. Kemudian yang dividen juga gitu. Saya setiap ada duit saya beli, dapat dividen saya beliin lagi saham. Jadi nggak usah diapa-apain deh. Nah kalau yang swing ini baru kan saya harus ngelihat chart kan, ngelihat news, ngelihat fundamentalnya juga saya tetap ngelihat. Misalnya saya nggak mungkin beli yang gorengan, saya nggak mungkin beli yang turun ini enggak. Saya pasti ngeliat yang swing. Jadi target saya swing itu paling ya minimal 5% lah gain-nya dalam waktu seminggu 2 minggu. Seperti itu Pak Eros. Pembagian portofolio 5% dalam seminggu 2 minggu Pak ya. Itu istilahnya itu sudah cukup sebenarnya Pak ya. Jadi nggak mulu harus 25% gitu ya. Benar, itu dia. Makanya saya heran kenapa harus gede banget. 5% aja sebulan misalnya Pak ya. Kita kali 12 itu udah 60% setahun kan sebenarnya. Iya, betul. Yang penting konsistennya dulu. Jadi jangan terlalu
berharap naik banget 20% sebulan tapi nggak pernah nyampe, kan kasihan gitu. Jadi lebih baik pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan gitu loh. Jadi saya juga baru bisa fokus untuk yang namanya swing ataupun mencoba ngecek-ngecek ini kok ada yang scalping dan sebagainya. Itu baru pada saat sekarang gitu. Sebelumnya kan saya sambil bekerja di bank, jadi nggak bisa ngelihat kayak gitu gitu. Jadi saya murni sekedar swingnya itu paling seminggu 2 minggu. Saya pernah loh Pak, waktu zamannya bullish itu pernah dapat 20% dalam waktu 2 minggu. Itu saham yang swing juga gitu. Jadi momen itu selalu ada, apalagi kalau udah pasar bullish ya, apapun kita beli naik gitu. Itu sih. Jadi itu malah godaan ya kadang ya, udah naik kenceng banget nih, gue jual aja deh. Kan kayak gitu. Itu godaan juga kan sebenarnya bagi long term investor. Makanya jangan dilihat, kalau bisa dipisah-pisah akunnya. Oke, menarik Pak. Jadi kalau dari Pak Warman tadi dari 100% 60 swing, 20% dividend income, 20% long term ya. Dan berarti artinya tadi juga Pak Warman mengatakan ini nggak bisa digabung Pak ya, dalam artian dalam satu akun RDN Pak ya, nggak bisa ya. Berarti memang harus dipisah gitu Pak ya. Benar-benar biar nggak ngeliat wah hijau banget, kadang kan kalau hijau jual langsung kan gitu ya. Iya betul, berarti kan kita nggak ada salahnya untuk punya banyak RDN kan gitu Pak ya, karena ini juga jadi banyak pertanyaan Mas Ros ini kalau punya banyak RDN tuh sebenarnya oke nggak sih? Nah kayaknya sih masih pada ini mikir-mikir kalau saya punya 3 RDN buat apa gitu dan sebagainya gitu Pak. Ya, jadi sebenarnya bagus ya. Maksudnya kalau kita pecah itu kan, jadi konsentrasinya kan lebih oke gitu ya Pak ya. Jadi saya baca buku Misbehaving itu, jadi dibilang makin sering kita buka account, makin sering kita melihat account investasi kita long term, dan misalnya hijaunya gede, maka makin gede juga niatnya kita untuk realisasiin gitu. Itu katanya, itu psikologinya katanya. Jadi makanya ya udah pisah aja, kalau bisa yang satu RDN ini ya udah diamin aja gitu loh. Cuman diamin gitu. Jangan dilihat-lihat gitu. Kalau yang untuk trading ya otomatis harus dilihat kan swing. Nah, kalau yang dividend income mungkin orang bingung long term sama dividen apa bedanya. Kalau saya gini, saya ngeliat yang dividend income itu yang dividend yield-nya yang besar dia Pak Eros. Kalau long term itu saya identiknya dengan big cap, blue chip. Nah, itu long term saya. Tapi kalau dividend income, saya itu ngeliat dividend yield-nya konsisten, perusahaannya juga bagus. Nah, itu. Karena saya lihat ada perusahaan dividend yield-nya gede-gede banget kan, sampai di atas 10%. Ini juga orang nggak nget sayangnya. Sayang banget pada istilahnya kita beli harga saham sekian, dapat bunga 10% setahun kan lumayan. Itu orang kadang nggak ngeh gitu, padahal mau tahunya deposito ya 3%, potong pajak 20%. Ada dividen saham yang bisa ngasih 10% setiap tahun gitu. Ya, menarik Pak. Jadi kalau dari sisi Pak Warman tadi kan long term itu identiknya dengan blue chip Pak ya, istilahnya perusahaan-perusahaan market cap besar gitu. Nah, sedangkan kalau dividend income pun, nah di sini pun karena kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen besar ini biasanya sih rata-rata ya, memang tidak semua, tapi rata-rata saham second liner gitu ya, dan itu pun nggak masalah juga kita beli selama kita tahu kita bisa menghitung, kita tahu resikonya. Karena memang kalau kita bicara mengenai perbedaan antara saham market cap besar dengan saham second liner, ini kan pasti resiko volatilitasnya Pak ya. Ibaratnya kalau blue chip itu volatilitasnya ya istilahnya ringan gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai saham second liner, ini bisa agak istilahnya lebih gede volatilitasnya dibandingkan dengan market cap saham-saham market cap besar ya. Apalagi saham third liner ya, wah apalagi itu gitu Pak. Tapi menarik, tapi memang nggak ada salahnya ketika kita istilahnya melakukan yang seperti Pak Warman bilang, kita bedakan antara long term, dividend income, dan juga trading ya. Dan memang istilahnya kembali lagi, kita harus ngerti dulu nih, mana yang trading, mana yang investing, mana yang dividend income. Karena memang kebanyakan sekarang ini juga masih banyak yang
belum ngerti gitu Pak, karena dia nggak ngerti gitu. Saham saya ini sebenarnya saya gunakan untuk long term atau untuk trading. Nah ini yang jadi ini apa namanya, membuat akhirnya kinerja portofolio saham kita ini nggak kemana-mana gitu. Jadi kan banyak sekali terjadi blunder Pak ya, blunder itu. Jadi misalkan ketika harga saham turun, tiba-tiba dia jadi investor gitu kan. Oh fundamentalnya bagus Mas Eros itu. Ini saya hold aja, pasti akan naik lagi gitu. Nah benar, setelah beberapa bulan, bahkan ya 6 bulan bahkan atau 7 bulan, harga sahamnya naik lagi. Nah begitu naik lagi, baru istilahnya dapat 5% atau 10%, tiba-tiba dia jadi trader gitu Pak. Jadi trader, wah 5% nih, mumpung belum balik merah gitu, karena takut merah lagi langsung dijual gitu. Nah ini yang seringnya terjadi kepada teman-teman pemula nih. Nah mungkin bisa disarankan ya, atau mungkin bisa Pak Warman sharingkan bagaimana supaya kita bisa ngerti gitu, kalau saya ini sedang trading atau investing, atau mungkin melakukan keduanya seperti yang Pak Warman lakukan gitu. Nah, ini tipsnya untuk bisa seperti itu gimana itu Pak? Oke, kalau dari saya seperti ini sih Pak Erosnya, pertama planningkan dulu semuanya gitu ya. Jadi kalau bisa nih teman-teman misalnya beli saham A, jadi jelas dulu, oh saya beli saham A ini untuk trading misalnya. Jadi saya buatin trading plan-nya dulu. Take profit, entry-nya di harga berapa, take profit-nya di harga berapa, cut loss-nya di harga berapa. Nah itu clear dulu. Kemudian kalau saya pengen investasi, misalnya saya sudah analisa fundamentalnya dan sebagainya, saya dapat, wah ini saham saya untuk jangka panjang nih, saham A misalnya. Terus saya lihat investment planning saya seperti apa, apakah setiap tahun naik 20%, saya bakal realisasiin untungnya atau bagaimana. Itu juga harus punya investment planningnya. Jadi jangan sampai, oh karena saya investor, udah long term diamin aja. Nah tetap harus kita pantau ya teman-teman ya. Karena kadang kejadian di 2020 itu kayak membuka mata ya Pak Eros ya. Kita nggak pernah nyangka ada pandemi kan. Jadi misal nih, dari 2010 kita udah beli terus konsisten banget, terus ujung-ujungnya pas 2020 kita pensiun, kita mau realisasikan, ternyata harganya drop gara-gara pandemi. Ya. Jadi otomatis yang kita sudah dari dulu koleksi itu kayak keuntungannya hilang seketika dong ya, karena 2020 itu parah banget turunnya. Nah, jadi saya juga membuat investment planning seperti itu Pak Eros. Jadi saya ketika menyentuh misalnya 100% dalam waktu 2 atau 5 tahun, maka saya realisasiin keuntungannya, saya pindahkan keuntungannya ke aset yang lebih tidak berisiko. Misalnya saya taruh di obligasi pemerintah deh, atau juga itu keuntungannya sudah direalisasikan kan, tidak ada salahnya dong. Itu juga kadang kita harus perhatiin ya, karena siklus krisis itu kan katanya 10 tahun sekali, meskipun sekarang malah makin pendek-pendek krisisnya ya, makin tiba-tiba ada krisis lagi, abis ini ada krisis lagi, terus tiba-tiba ada pandemi. Itu kan kita nggak pernah ada nih dalam penelitian atau apapun bakal ada pandemi. Secara keuangan itu nggak pernah dibahas. Karena kan kejadian 100 tahun lalu, sekarang tiba-tiba ada pandemi. Jadi versi saya sih tipsnya adalah planningkan dulu semuanya. Siapkan perencanaannya seperti apa nih teman-teman. Mau trading, apa mau investasi. Kalau investasi clear dulu analisanya ya. Jangan sekedar, wah ini katanya bagus nih, kata influencer A, udah gue beli. Toh juga influencer A juga beli. Ya bisa jadi dia udah beli di bawah, dia tinggal publish aja kan. Jadi ya tinggal jual kan gitu ya. Kadang-kadang gitu yang saya lihat. Saya pingin, wah ini kenapa sih si influencer ini terus mempromot itu atau istilahnya pom-pom gitu. Ya seperti itu sih Pak. Jadi kita harus planningnya kuat dulu. Oke, menarik Pak. Jadi memang harus punya planning Pak ya. Bahkan ketika kita bicara investing pun seperti Pak Warman katakan, tidak selalu ditinggal gitu, tapi tetap dipantau. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan teman-teman nih, kan sering nih teman-teman, terutama teman-teman baru gitu ya. Mas, kira-kira saham apa nih yang bisa di hold 5 tahun ke depan? Wah, ini pertanyaannya berat banget nih. Di hold 5 tahun ke depan yang diapa-apain. Wah, ini
Ini berat sekali, walaupun investing ini bukan berarti beli simpan habis itu tinggalkan, enggak gitu kan, tapi tetap dipantau. Terutama kalau kita bicara investing ya dipantau kinerjanya, laporan keuangan setiap triwulan paling enggak ya, dipantau apakah tetap masih bagus atau tidak dan sebagainya gitu. Berbeda juga dengan misalkan trading, berarti kan cara memantaunya pun juga berbeda gitu. Nah, tergantung kita apakah kita memang istilahnya ada kemampuan dan istilahnya waktu untuk memantau itu semua atau tidak. Nah, memang semua perlu di-planningkan gitu. Jadi nggak serta-merta Mas Eros, saham apa nih yang bisa di-hold 5 tahun ke depan gitu. Wah, ini berat banget. Yakin nih mau saya bilang A, yakin mau nge-hold 5 tahun kan pasti enggak gitu ya. Jadi apa namanya, betul Pak. Jadi memang semua harus di-planningkan. Saya setuju itu Pak. Nah mungkin ini Pak, yang terakhir nih Pak ya. Wah, nggak kerasa nih kok sudah jam 8:30 aja nih Pak ya. Udah sejam aja. Iya, udah sejam aja nih. Nah, mungkin oke Pak. Yang terakhir nih Pak, sharing dari Bapak nih. Nah, kan kadang kita yang namanya saham ini ya beli jual gitu kan. Pasti kan ada itu. Bahkan investing pun ada skalanya kita harus jual. Jadi nggak melulu hold selamanya yang istilahnya kita cuekin kondisinya gitu kan, enggak. Nah, kira-kira nih Pak, bisa disaringkan nggak nih sebenarnya kapan sih kita harus beli dan kapan kita harus jual, tapi secara singkat aja Pak. Oke. Terutama untuk take profit dan cut loss-nya ini ya Pak ya, take profit, cut loss ini. Trading berarti ya. Iya. Kalau saya sih ini sih Pak, kalau trading berarti kan kita perlu yang namanya technical ya, indikatornya apa dulu nih. Nah, kalau saya biasanya pakai combine antara moving average, karena saya main agak pendek, misalnya saya pakai EMA, exponential moving average, kemudian digabung dengan oscillatornya biasanya stochastic RSI, bukan stochastic dan RSI ya, tapi yang stochastic plus RSI. Kemudian baru saya cek dulu trennya dia apa tuh. Jadi jangan beli ketika dia lagi downtrend, tapi beli ketika lagi uptrend. Baru buat entry-nya di mana, support atau buy on weakness atau buy on apa nih, kan gitu. Itu banyak banget emang technical istilah-istilahnya. Intinya sih gini, trading plan-nya clear dulu ya. Jadi ketika trading plan-nya clear, maka kita langsung punya angka cut loss di berapa, take profit di berapa, dan konsisten. Lagi-lagi jangan sekedar udah ini bakal naik nih gue diemin aja deh, ujung-ujungnya turun. Atau dia udah turun terus dia diemin aja deh, gue jadi investor aja, ya udah dia turun terus. Jadi akhirnya nyangkut terus kan gitu kan. Jadi balik lagi, karena kalau trading berarti kita harus muter duit ya kan, dan harus cepat. Tradingnya clear dulu, mau scalping, day, apa, swing. Nah itu juga orang masih belum jelas main, wah saya trader, tapi ditanya Anda scalping, day, apa, swing. Oh ya nggak tahu, saya trader deh pokoknya. Nah itu salah itu ya teman-teman ya. Tahu dulu posisinya teman-teman tuh apa dulu, ketersediaan waktu setiap hari itu seperti apa. Makin banyak punya waktu, makin oke jadi scalping. Tapi kalau terbatas jadi karyawan, kalau jadi scalper itu nggak masuk akal, nanti dipecat sama perusahaannya. Ya kan, kayak gitu. Ya kalau gitu dari saya itu aja sih Pak. Oke. Jadi untuk trading yang pastinya perhatikan teknikal Pak. Tapi kalau investing sendiri nih Pak, termasuk juga dividend income tadi, itu kira-kira kapan itu kita melakukan take profit maupun cut loss gitu Pak, kalau dari Pak Warman? Karena kan tetap juga kan ya ada kalanya sih kita yang namanya investing tetap cut loss kan, ada kalanya kita harus melakukan juga itu Pak ya. Iya. Benar-benar Pak. Apalagi sekarang ada saham yang big cap yang turun terus ya. Iya. Consumer good itu yang terkenal itu ya. Iya. Kalau dari saya sih gini Pak ya. Pertama fundamentalnya kalau dirasa masih oke ya. Nah jadi misalnya ini sebenarnya baik-baik aja, tapi masalah faktor pandemi aja yang bikin dia turun, atau ada aksi korporasinya yang menurut kita beresiko, misalnya rasio utangnya jadi gede. Ya menurut saya ketika ada hal yang mengganggu kinerjanya dia di masa depan, maka itu baru kita bisa cut loss. Misalnya nih, zaman dulu siapa sih yang menyangka akan ada transportasi online saat ini kan? Karena ada transportasi online, transportasi konvensional itu seperti ada beberapa kode emiten itu kan turun pendapatannya hingga 500 miliar. Ya, gitu. Itu berarti
warning banget nih, ya kan, artinya dia tidak Hmm. bisa mengikuti keterbaruan. Yang saya selalu ikuti adalah meskipun fundamentalnya bagus, tapi ketika dia tidak bisa mengikuti keterbaruan, maka kita Hmm. harus tanda tanya gitu. Kalau saya selalu cari yang dia bisa ngikutin perkembangan, bisa mengikuti Hmm. keterbaruan. Gitu sih Mas. Gitu sih Pak Eros. Oke Pak. Jadi ketika bisa bisa dikatakan ketika kita bicara mengenai long term pun begitu Mm-mm. fundamentalnya istilahnya tidak baik-baik saja seperti yang Pak Warman tadi katakan, tiba-tiba ada disrupsi gitu misalkan ya, dan dia tidak bisa mengikuti yang membuat kinerjanya jelek, ya mau nggak mau kita harus cut loss gitu Pak ya. Jadi jangan Iya. hanya kekeh ini fundamentalnya bagus kok gitu, yakin nih ke depan akan naik lagi gitu ya. Jadi Iya. memang berbeda teknik antara trading dan juga investing, tapi tetap dua-duanya tetap melakukan namanya cut loss maupun take profit ya. Kalau di sisi investing ya tadi berarti ketika fundamentalnya ada sebuah yang membuat sesuatu yang membuat kinerjanya tidak bagus, ya memang alangkah baiknya kita cut loss. Kira-kira gitu ya Pak Warman ya. Iya, benar Pak Eros. Oke Pak. Pak Warman, terima kasih sekali nih Pak waktu. Iya. Oh iya Pak, mungkin kalau boleh nih Pak, kita jawab Iya. satu pertanyaan aja kali Pak ya, karena Boleh, ada yang boleh. bertanya tadi nih. Ini satu saja dan Boleh, ini kayaknya pertanyaan menarik nih Pak. Mungkin agak di luar topik nih. Jadi kira-kira nih kalau pendapat dari Pak Warman sendiri, dampak negatif atau positif dari tapering Amerika Serikat kira-kira gimana nih Pak? Jadi apakah tapering Amerika ini bakalan ke IHSG terutama ya, itu positif atau negatif? Nah ini pertanyaan yang berat juga nih, yang sering ditanyakan ke saya juga nih. Kita disuruh jadi dukun nih Pak. Jadi kira-kira tapering saham mau naik atau turun gitu ya? Intinya sih kalau ada tapering kan, sebenarnya kan sekarang sahamnya US juga udah pada turun ya Pak ya. Saya ngeliat sudah mulai bearish nih saham-saham di US. Kalau di Indonesia ini kan karena ada investor asing masuk, udah naik terus. Cuman kan tapering kan dampaknya berarti kan kenaikan suku bunga di US, berarti mereka merasa imbal hasilnya lebih oke di US, resikonya juga lebih rendah di US dibanding di negara berkembang, sehingga mereka lari ke sana kan gitu, prinsip dasarnya gitu kan ya. Kalau melihat kejadian yang sama di tahun 2015 kalau nggak salah, itu kan beda kondisinya nih dengan kondisi saat ini. Jadi menurut saya tidak usah itu terlalu dihiraukan, yang penting IHSG menuju 7.400 kan gitu katanya. Kalau saya sih udah lah, nggak usah itu dihiraukan. Yang penting fundamentalnya oke gitu aja sih sekarang. Ya, setuju Pak. Jadi kita istilahnya fokus ketika fundamental bagus ya nggak apa-apa, nanti turun biasanya akan balik lagi gitu kan. Amin Pak, amin. Oke, siap. Ya, siap. Sebelumnya terima kasih Pak Warman. Ini banyak insight yang bisa kita dapatkan nih teman-teman dari Pak Warman, baik dari sisi persahaman maupun investasi pada umumnya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Warman sudah mau istilahnya menghadiri ini live IG bersama kami The Investor. Sukses terus Pak Warman, Pintar Saham ID, sukses juga semua bisnis yang Bapak lakukan lah gitu Pak ya. Oke. Amin. Makasih Pak Eros, makasih juga nih The Investor ID atas undangannya, sukses juga buat The Investor ID dan Pak Eros juga. Dan teman-teman ya, timnya The Investor ID yang kayak Mas Eko itu juga udah menghubungi saya. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Pak Mawan, Pak Warman. Kita tutup aja. Sekian, selamat malam teman-teman sekalian. Ya, izin selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih.